معاشر المسلمين والزملاء المؤمنين رحمه الله، إن يوم من سجل الأيام يحب الفضلاء وعند المسامين ويخدم فيها القبر والتين، فإذا سئل الخطيب عن المنبر فلا يتكلم من يحضره ولا يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. الجدود يسمعون وعطيا ورحمه الله، الجدود يسمعون وعطيا ورحمه الله، الجدود يسمعون وعطيا ورحمه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اجمعين. اللهم الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقهم على المعاندين. رب خذ لنا من الخير فيا خير ناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-mustafa Muhammad ibn Abdillah khairil wara wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita, salat kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan itu, marilah kita berupaya setiap saat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah ketakwaan kita akan semakin meningkat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah telah menciptakan manusia hidup di dunia ini dalam waktu yang terbatas, yaitu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dunia adalah hidup yang pertama yang harus dilalui oleh manusia untuk menuju kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang abadi di alam akhirat nanti. Sehubungan dengan itu, apa kewajiban manusia hidup di dunia ini? Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepada saya. Kaum muslimin yang salat Jumat, rahmatullah. Apa ibadah itu? Ibadah adalah amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi orang atau kaum muslimin yang sudah balighh, semenjak balighh sampai datang saat kematian, maka kesempatan itu adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam ada dua macam. Pertama, ibadah mahdhah. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak boleh tidak harus dikerjakan oleh segenap kaum muslimin, yaitu melaksanakan rukun Islam yang 5, membaca 2 kalimat syahadat, menjalankan atau mendirikan salat fardhu yang 5 waktu, membayar zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Mekah Al-Mukarramah bila ada kemampuan. Itu adalah ibadah mahdhah, ibadah wajib. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang tentunya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya kita melakukan acara silaturahim di antara sesama manusia. Dan khususnya kita berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu adalah kunci utama untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita melakukan ibadah, maka semakin banyak pula pahala yang kita kumpulkan sebagai bekal nanti di alam akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di situ terjadi perhitungan amal. Apakah kita akan beruntung amal baik lebih banyak ketimbang amal jeleknya? Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pendapat ulama mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk menanam, bercocok tanam. Apa yang ditanam? Yaitu al-a'mal as-salihah, amal-amal kebajikan, di mana hasil dari tanaman ini akan kita petik di alam akhirat. Oleh karena itu maka wajib bagi kita sekalian untuk selalu berupaya memperbanyak amal-amal saleh, amal-amal kebajikan demi kepentingan kita sendiri nanti, di mana amal-amal ini yang akan membawa atau menuntun kita ke alam, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika manusia itu telah mati, habis umurnya sampai kepada ketentuan Allah, maka jadilah rumahnya yang kedua adalah kuburan. Kuburan adalah tempat kedua setelah manusia hidup di dunia ini. Setelah tubuh dimasukkan dalam tanah, maka sedikit demi sedikit akan hancur, dimakan tanah, kecuali yang tidak hancur, yaitu tulang ekor manusia. Di mana tulang ekor manusia inilah yang nantinya akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Walaupun tubuh sudah hancur, tapi ruh itu akan terus hidup, yang tinggal di tempat khusus, yaitu namanya alam barzah. Ya. Jadi orang yang mati itu semuanya dikumpulkan di satu tempat namanya al barzah,
alam barzah atau alam kubur. Bagi penghuni alam barzah ini ada dua kemungkinan yang akan diperoleh. Pertama, nikmatul qabri, dan yang kedua, azabul qabri. Yang pertama akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang kedua akan mendapatkan siksa kubur. Al-barzah atau alam barzah merupakan tempat penantian. Pada hakikatnya adalah tempat menanti untuk menunggu datangnya hari kiamat. Ya. Di mana ketika kaum muslimin mendapatkan nikmat kubur, maka mereka di alam barzah atau di alam kubur tidak terasa bahwa dia telah mati. Kenapa? Karena mereka selalu dihibur dengan situasi yang menyenangkan. Itulah yang terjadi ketika seseorang mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang mendapatkan nikmat kubur? Di antaranya telah ditetapkan atau disebutkan oleh Rasulullah. Ada 3 hal yang bisa membuat seseorang itu di alam barzah mendapatkan nikmat. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila anak Adam, manusia, telah mati, maka putuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekatin jariyah. Apa sedekah jariyah? Yaitu sedekah yang mengalir, yang terus mengalir pahalanya, seperti misalnya berinfak, infak fi sabilillah, infak untuk kepentingan umum, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yang adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Sebagaimana contohnya misalnya seorang guru ngaji, guru madrasah, dosen, muballigh dan sebagainya, itu ketika ilmunya diambil manfaatnya, diamalkan oleh muridnya atau santrinya, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mati. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu, adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah 3 investasi yang kita lakukan di dunia ini. Manakala kita bisa melakukan salah satu misalnya dari 3 hal tersebut, insya Allah kehidupan kita di alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khasrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfir wa ya najatat taibin bi qalbin salim.